Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi ada yang berbisik kedengaran oleh saya. Baju Pak Aam sama dengan karpet. Enggak kedengaran Anda mah kayak karpet. Jadi Bu matak hati-hati ya kalau Anda ngomong suka kedengaran. Saya masuk masuk langsung kayak karpet. Ya, Bapak-bapak, gimana kabar Pak? Sehat ya? Kita akan membahas meraih kematian yang indah. Ibu, Bapak, saya ingin tanya, apa bedanya mati dan tidur? Tidur adalah mati sementara. Mati adalah tidur selamanya. Mati adalah tidur yang abadi. Tidur mati sementara. Jadi yang namanya tidur itu mati sementara. Yang namanya mati tidur selamanya atau tidur yang abadi. Jadi kalau kita bicara mati, kita tidur yang abadi. Ketika kita tidur, sebenarnya itu mati sementara. Bisa difahami pembahasan saya? Itu Bu, saya kalau bikin definisi bukan sembarang ngomong. Bisaannya ngarangna centah. Ada gitu. Bisaannya ngarang pada bawa Quran. Buka surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar. Surat ke-39 Bu ya. Ayat 42. Sudah ditemukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jelas Bu? Coba perhatikan. Allah menahan jiwa orang ketika matinya. Menahan. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi orang yang mati dan orang yang tidur sama, ditahan ruhnya. Menurut ayat ini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Maksud memegang itu menahan, ya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga menahan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi orang yang mati dan orang yang tidur sama-sama jiwanya ditahan. Ditahan. Ya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah tahan ruh orang yang telah ditetapkan kematiannya. Nah, jadi orang yang sudah ditetapkan kematiannya
ruhnya nggak dibalikin lagi, ditahan, ya. Dan Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jadi kalau kita bangun, rohnya dibalikin lagi sampai waktu yang ditetapkan, tidak akan dibalikin lagi. Makanya ibu, bapak, kalau kita bangun tidur kudu memuji Allah, berterima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kematian lalu menghidupkan, tapi pada akhirnya kami tidak akan balik lagi, kami akan berpulang kepadamu. Jadi jangan dianggap sepele doa bangun tidur, sebab orang yang tidur itu rohnya dibalikin lagi, sementara orang yang mati ditahan selamanya. Tapi orang yang tidur rohnya dikembalikan lagi sampai waktu yang ditentukan. Finally nanti memang tidak akan dikembalikan. Nah, dari ayat itu saya membuat formulanya yang tadi Anda tulis. Mati adalah tidur selamanya, tidur adalah mati sementara. Jadi statement itu teh bukan asal ngomong, mikir berdasarkan firman Allah, ya. Cenah saya ge baca ayat itu tapi nggak kepikiran gitu, ya itulah beda sekolah. Nah, teu ketang buheureuy eta mah ti Allah. Nah, jadi saya membuat formula seperti itu tuh nggak asal ngomong. Beda jeung ibu tadi, apa bu tidur bangun lagi. Apa bu mati ya nggak bangun lagi. Itu mah nggak ada filosofi apa-apa gitu kan. Sorry ya. Apa bu mati bisa bangun, tidak bangun lagi. Apa itu tidur? Ya bangun lagi. Nih sederhana gitu. Nah, jadi nanti mah ibu bisa ngobrol sama suami, ayah, apa coba bedanya mati dan tidur? Kata jawaban teh, nyari tidur mah bangun lagi, hari mama. Hari mati ya kan bangun lagi. Nah, ibu bilang, ayah, sederhana sekali jawaban. Mungkin kita beda sekolah. Cek suami teh, emang kenapa? Dengar ayah, mati itu tidur selamanya. Hari tidur ya mati sementara. Tumben mama rada halus pikiran teh. Kata suami teh, tumben kamu pikirannya rada bagus. Buka Az-Zumar ayat gitu loh bu. Jadi saya menjelaskan pada Anda bahwa mati itu memang sebenarnya dia tidur abadi, ya, tidur abadi. Itu sebabnya berterima kasihlah selalu kepada Allah saat kita bangun tidur. Berterima kasih. Kadang-kadang kita menganggap sepele tuh bangun tidur teh, padahal begitu bangun tuh berdoa, karena Allah memberikan karunia yang sangat besar. Nah ibu, bapak, karena tidur itu mati sementara. Jadi tidur itu ketika rohnya lepas, ditahan oleh Allah, kitanya nggak ngerasa sakit, tidak merasa sakit, karena dibalikin lagi. Kenapa? Tidak sakit, dakwah Allah dibalikin lagi. Tapi ketika ruh itu tidak akan dibalikin lagi, sakit. Nah ini yang dijelaskan di surat Al-Qiyamah. Coba Anda lihat surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 26 sampai 30. Surat 75 ayat 26 sampai 30. Kalla idza balagatit taraqi. Betul enggak itu? Ayat 26. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq
ila rabbika yauma idzinil masaq. Sudah ditemukan? Nah, saya lagi menjelaskan pada Anda, ketika kita tidur, kita nggak merasa sakit. Ketika roh itu keluar dari jasad kita, Allah tahan. Jangan lupa ini saya masih membahas surat Az-Zumar yang tadi. Az-Zumar ayat 42. Jadi Anda pemikirannya harus bareng sama saya, bahwa saya lagi jelaskan di Az-Zumar ayat 42 bedanya orang hidup dan orang mati, orang tidur dan orang mati. Orang tidur itu dan orang mati sama, ditahan rohnya. Kalau orang tidur dibalikin lagi saat dia bangun, sampai nanti Allah tidak mengembalikannya lagi. Kalau orang yang mati tidak dikembalikan. Nah, karena orang tidur itu akan dikembalikan lagi, jadi orang yang tidur ketika rohnya lepas dari jasad tidak merasa sakit. Ya. Sementara orang yang rohnya tidak akan dikembalikan lagi, dia merasa sakit. Anda bertanya, emang Pak Aam pernah nyobaan? Sotoy kamu mah, kata Anda. Saya dapat berita dari Al-Quran, dari firman Allah, surat Al-Qiyamah ayat 26. Kalla idza balaghatit taraqi, ketika roh itu ada di tenggorokan. Nah, ketika roh itu ada di tenggorokan, waqila man raq, katakan kalau roh sudah ada di tenggorokan, siapa yang bisa menyelamatkan? Sudah tidak ada. Ibu ada di rumah sakit tercanggih di dunia, alat-alatnya modern, dokter-dokternya sudah subspesialisnya, semuanya udah subspesialis, udah ahli banget, berpengalaman. Kalau roh itu sudah ada di tenggorokan, waqila man raq, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Dan orang yang mengalaminya, wa dhanna annahul firaq, orang itu yakin itulah saat perpisahan dengan dunia. Jadi Bu, nanti ketika saya menghadapi syakaratul maut, saya akan yakin inilah perpisahan saya dengan dunia. Saya akan tinggalkan orang-orang yang saya sayang. Itu tuh yang sedang syakaratnya tahu. Menurut surat Al-Qiyamah, wa dhanna annahul firaq, dia yakin itulah perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, dan saat itu betis kiri dan betis kanan saling bertaut. Bu, betis kiri betis kanan bertaut tuh itu isyarat nahan sakit. Jadi saat ruh itu lepas dari jasad, dia akan kesakitan. Betis kiri dan betis kanan tuh seperti kalau dalam bahasa Sunda mah nyepeng tipe pereket gitu tah. Kalau orang Indonesia mah kalau sakit, nah bahasanya teh tangan sampai megang gitu. Nah kalau dalam ungkapan kultur bahasa Arab mah pasti sama, tangan, tapi lebih ke lihat di kaki. Kaki itu apa? Kram, seperti kram, nahan sakit. Ibu kalau nahan sakit suka nahan sakit kan gitu. Nah, wal tafatis saqu bisak ila rabbika yauma idzinil masaq. Saat itulah ruh mau lepas dan kamu digiring kepada Tuhan. Nih ayat bicara tentang kematian, ya. Jadi saya sampaikan pada ibu, bapak, semua yang saya sampaikan berdasarkan ayat, bukan pendapat saya. Karena ini namanya ilmu sam'iyat. Ilmu sam'iyat itu ilmu yang harus ada teksnya. Ada teksnya. Tadi surat Az-Zumar, lalu saya hubungkan dengan surat Al-Qiyamah, ya kan? Gitu. Dan saudara-saudaraku sekalian, ini peristiwa akan kita alami cepat atau lambat. Hari ini saya membicarakan, someday saya akan merasakan. Ibu bapak hari ini mendengar pembahasan saya, tapi someday Anda akan merasakan apa yang saya ceritakan. Jadi saya dan Anda akan mengalami hal yang sama. Yang saya ceritakan akan saya alami, yang Anda dengar dari saya, Anda akan alami. Itu yang disebut dengan peristiwa kematian. Ya. Dan yang namanya kematian itu
sesuatu yang pasti dan tak tertolakkan. Mati itu pasti dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba lihat surat Qaf ayat 19. Surat Qaf, surat ke 50 ayat 19. Surat ke-50 ayat 19. Sudah ditemukan? Waja'at sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Betul? Coba perhatikan. Waja'at sakratul maut, dan datanglah sakaratul maut. Apa katanya? Waja'at sakaratul maut, dan datanglah sakaratul bil haq, dengan sebenar-benarnya. Jadi sakaratul maut akan datang dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, padahal kamu sering menghindar darinya. Bu, Pak, kalau ibu bapak nyebrang suka lirik kanan lirik kiri enggak? Ngapain? Menghindari kecelakaan, menghindari kematian. Kita semua itu menghindari kematian. Ya, saya mau naik elep, saya lihat supirna katingali mabok, turun deh. Kenapa? Takut ugal-ugalan, nggak mau aku mati. Jadi sebenarnya kita ini seringkali menghindari kematian. Ibu rada pusing, udah 2 hari ke dokter. Kenapa? Sieun maut, menghindari kematian. bukan pengen sembuh, Anda takut mati. Pengen sembuh takut mati, kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya menurut ayat ini waja'at sakratul maut, sakaratul maut akan datang kepadamu bil haq, dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang seringkali kamu hindari. Jadi kieu Bu, mati mah walaupun dihindari akan terjadi. Saya dan Anda menghindari kematian. Kita semua yang hadir di sini menghindari kematian. Tapi sehebat-hebatnya kita menghindari kematian, waja'at sakaratul mautu bil haq, sakaratul maut akan datang kepada kamu, menjemputmu bil haq, dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, padahal kamu seringkali menghindarinya, ya, begitu. Dan ketika sakaratul maut datang, 1 detik pun kita tidak bisa menghindarkannya. Buka Al-Mu'minun ayat 11. Al-Munafikun. Saya bilang tadi apa? Al-Munafikun. Ya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila ajal seseorang sudah tiba, tak ada yang bisa menangguhkannya. Gak ada. Ibu, kalau memang harus sudah ajalnya, Anda menghindar, ajal akan menjemput kita. Makanya kadang-kadang orang ada di tempat yang rasanya tidak mungkin selamat, tapi kalau Allah masih memberikan umur, dia selamat. Rasanya orang itu ada di tempat yang aman, tapi kalau ajalnya sudah habis, habis. Saya kalau tsunami Aceh itu tahun berapa ya? 2004 ya? Apa 2005? Lan? 2004. Tahun 2004 tsunami ya. 10 tahun kemudian, 2015-an, saya ke Aceh. Saya dijemput oleh panitia sama sopir juga. Saya mah sama panitia, karena dari situ saya dianterin ke hotel. Ngobrol singkat aja. Malah saya nanya ke supir, Pak, Bapak, karena kan yang jemput saya orang Jakarta. Yang jadi supir itu orang Aceh asli.
Daripada menggali pengalaman orang Jakarta, mendingan gali pengalaman orang Aceh. Pak, Bapak waktu kejadian tsunami di mana? Wah, itu Ustadz. Nah, jadi selama di jalan teh dia cerita, saya itu rumahnya tidak jauh dari pantai. Pagi-pagi waktu itu saya lagi sarapan, tiba-tiba ada yang suara gemuruh. Saya keluar, Ustadz. Begitu saya lihat itu, air sudah di atas kepala saya, setinggi pohon kelapa air itu. Wah, saya kena air itu, saya nggak sadarkan diri. Jadi dia mula-mula, ini suara apa? Kan gitu, keluar. Pas keluar tuh dia lihat air itu, dia bilang sudah di atas kepala saya, jadi lebih tinggi dari rumahnya. Kebanting dia. Dah, saya nggak ingat apa. Saya ingat-ingat di atas kasur, Ustadz. Dia bilang, Ustadz, saya terbangun. Saya di atas kasur. Saya nggak ngerti bagaimana kasur itu di atas tumpukan sampah. Sampah, dan sampahnya itu bukan sampah biasa. Ada mobil, ada motor, ada patahan-patahan rumah, ada kapal laut gitu kan, ke bawah kan gitu. Ustadz, tubuh saya nggak ada yang luka, justru saya luka karena harus turun dari ketinggian sampah itu. Saha no ngomong ngimpi saha. Mun keur kuliah disuruh keluar di kelas. Mun aku belum selesai ngomong jangan komen. Saha no ngomong ngimpi, aku lagi cerita pengalaman si bapak itu, siapa yang mimpi. Jadi dia bilang, Ustadz, begitu saya lihat air setinggi pohon kelapa gitu, lebih tinggi dari genteng, udah saya nggak bisa mikir apa, karena dia langsung nimpa saya. Saya nggak sadarkan diri. Saya sadar-sadar di atas kasur. Mimpi. Di atas kasur. Ternyata masuk akal nggak? Itu orang kena bantingan air, tiba-tiba di atas kasur, kasurnya di puncak sampah, dan Anda jangan dikira sampah biasa. Ada mobil, ada motor, ada patahan-patahan kapal laut, tinggi kan? Sampai dia bilang, saya nggak apa-apa, justru saya itu luka ketika turun dari sampah itu. Dia menangis. Saya sekarang seorang diri, Ustadz. Istri saya tidak tahu mayatnya di mana. 3 anak saya tidak tahu. Ibu bapak saya tidak tahu. Sampai detik ini, Ustadz, saya tidak tahu. Bahkan mayitnya saya tidak tahu. Karena memang tsunami Aceh itu tsunami terbesar abad ke-21 yang menelan korban lebih dari 200.000 orang. Ya, yang ingin saya ceritakan sama Anda apa? Walaupun dia di tempat yang sebenarnya secara akal manusia nggak mungkin selamat, bener tak? Ari umurnya masih ada, dia masih bisa bekerja, bahkan bisa ngobrol dengan saya. Tapi Anda tahu Michael Jackson, dia meninggal di tempat yang sangat steril karena rumah selebritis yang paling steril itu Michael Jackson. Ya, Michael Jackson mah mau kemanapun harus steril. Makanya dia yang memulai kebiasaan kalau ada acara mikrofon bawa sendiri. Kan dia mah bekas banyak orang kan, bekas ya geuleuh sebenarnya mah. Jadi tapi kan aku bukan Michael Jackson. Bu, Michael Jackson mah kudu steril. Matak dia mah kan kemana pakai kaos tangan. Jadi kalau ada fansnya itu nggak mau nempel gitu. Tapi kan dia meninggalnya umur 50 meninggalnya tuh. Michael Jackson tuh. Padahal kalau lihat gaya hidupnya steril banget. Saya lagi cerita dari ayat-ayat yang saya sampaikan kepada Anda. Satu kalimat, mati itu
hak prerogatif Allah. Mematikan dan menghidupkan 100% hak prerogatif Allah. Semua ada di tangan Allah. Nah, jadi kita tidak perlu takut dengan mati, karena sudah ada waktunya. Yang harus kita siapkan, mati itu harus indah. Harus apa? Mati itu harus indah, bukan takut dengan peristiwa matinya. Dari ayat yang sudah saya tadi sampaikan, dari sejarah kenyataan hidup yang sudah saya sampaikan, harusnya kita yakin ada mati mah Allah yang ngatur. Berarti yang harus kita usahakan, kita mati harus indah. Karena orang mati itu dua, orang meninggal itu ada dua. Ada yang menangis, ada yang tersenyum, ruhnya. Dari luarnya kayak sama. Saya kasih contoh, ya. Ini air mineral. Ini juga tukang sulap. Ini air mineral. Ini saya isi dengan air zam-zam. Saya simpen di sini. Anda akan lihat dari luar sama apa beda? Sama. Ya mah umpama emang kosong emang kosong. Dengar baik-baik, tong ngalamun gerak. Andai saya isi dengan air zam-zam, andai saya isi dengan air zam-zam, yang satu lagi air mineral, Anda lihat dari luar sama tidak? Sama, bening. Tapi begitu saya minum jam-jam air mineral, beda rasa. Kalau udah kita sering minum air zam-zam bisa ngerasain. Ada yang belum pernah mah hese. Apalagi yang kalau pulang teh cuma dikasih satu pipet dari saudaranya. Teteh aku bawa zam-zam, calangat, celak. Hese atuh. Hari sering kita ke Masjidil Haram, tiap masuk ke Masjidil Haram minum zam-zam, pulang dari masjid minum zam-zam. Makanya kalau teman-teman umroh, biasakan setiap ke masjid bawa tumbler. Jangan ngomong merek, ini nggak boleh ada iklan. Buat tumbler, isi, nanti di hotel minum itu. Kan kalau di sini susah zam-zam, lagi di sana masuk ke masjid ambil zam-zam, pulang ke masjid ambil zam-zam, mau sholat minum zam-zam. Ya Allah, beri saya kesehatan, Engkau yang memberi sehat. Katanya zam-zam itu tergantung yang kita niatkan, ya kan, gitu ya. Mata umroh gerak dengan percikan iman tour and travel, ya. Nah, yang gitu-gitu teh di percikan iman mah dibahas oleh pembimbingnya teh, bukan hanya saya, pembimbing yang lain juga sama SOP-nya. Jadi kalau ada teman yang mau umroh, bagusnya dengan percikan yang gini-gini teh dijelaskan, ya, gitu. Jadi bismillah. Nah Bu, saking sering saya bisa ngebedain, dan saya bisa ngebedain mana zam-zam yang dicampur dan tidak. Bisa, saya bisa, ya, beda rasanya. Kalau zam-zam murni itu beda, ya kan gitu. Mata kalau nyodorin ke saya zam-zam tong dicampur, awas. Paham zam-zam? Campur. KW. Nah, Bu, saya lagi cerita apa? Saya bukan cerita zam-zam, Pak. Saya lagi cerita kalau di 2 gelas itu, satu berisi air mineral, satu berisi air zam-zam, dari kasat mata kita dengan mata kita sama beningnya, tapi begitu kita cicipi beda rasa. Dengar saya, mati itu kasat mata dari luar sama, tapi orang yang merasakannya, orang yang menjalani kematian, mereka punya rasa beda. Si A dan si B syakaratul maut sama. Yang namanya syakaratul maut itu roh lepas dari jasad, dan pasti beratnya di bagian dada, di tenggorokan. Suka. Disitulah kita disuruh untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Sama, si A dan si B ini meninggal. Tapi Anda tahu, ternyata yang mereka rasakan tuh beda.
Jadi mati itu ada rasa. Seperti air bening itu ada rasa. Yang satu zam-zam, yang satu air mineral. Ada rasa. Meninggal itu ada rasa. Jangan Anda kira tidak ada rasa. Si Pak Amas sotoy, emang dia udah nyobaan gitu. Buka Al-Anbiya ayat 36. Buka surat ke-21 ayat 36. Sudah? Surat ke-21 ayat 36. Sudah ditemukan. Kullu nafsin apa? Saya bilang ayat berapa? Ayat 3. Saya bilang tadi ayat berapa? Cuma beda dikit, coba 35-nya. Buka Al-Anbiya ayat 35. Buka surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan bukan makhluk yang bernyawa akan merasakan. Jadi cara menerjemahnya jangan setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Bukan. Coba Bu. Makanya Anda harus punya Qur'annya kayak gini gerak. Quran kontemporer. Jadi kalau Quran kontemporer itu teliti banget dia, si penerjemahnya itu teliti banget. Ya kan gitu. Tuh. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati, bukan akan mati. Karena di dalam Qur'annya juga dha'iqah itu rasa. Jadi ternyata mati itu ada rasa. Ada terjemahan yang menurut saya dia gegabah. Setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Salah itu terjemahan. Merasakan. Kenapa? Karena mati itu ada. Dan ayatnya juga teksnya kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu merasakan. Tapi kemudian kata merasakan yang begitu penting dibuang. Setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Berarti meninggalkan suatu pesan penting. Dha'iqah. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan. Jadi mati itu ada apa? Lalu di ayat ini dikatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan mengujimu dengan baik dan buruk. Jadi sebelum kita mati, kita akan diuji berupa kebaikan atau keburukan. Diuji dengan penderitaan atau kesenangan. Di sini yang hadir ada yang diuji dengan kenikmatan. Anak baik-baik saja, teu aya masalah. Suaminya butut-butut gesoleh, teu aya masalah. Ya kan? Gitu. Ya, rezeki ya alhamdulillah segitu mah cukup. Anda rumah tangga udah 27 tahun nggak pernah ada badai apa-apa, ya riak-riak kecil mah biasa. Bu, Anda sedang diuji dengan kebaikan. Tapi ada juga anak bandel di sekolah, suami playboy abis, leheng mun kasep da butut, tapi butut ge playboy ya. Jeung miskin deh, playboy ari beunghar mah lehengnya ieu mah keur mah miskin playboy deh kan, bodoh deh. Nah udah gitu anak bermasalah lagi kan, ya Allah, mertua pika sebeleun di aduh lang. Berarti Anda diuji dengan apa? Keburukan. Ada juga yang ya suami baik-baik saja, mertua menibager pisan kan, imah ti mertua, mobil ti mertua, ya kan, perusahaan ti mertua. Ya Allah, coba suami teh anak tunggal, ibu bapaknya geus karolot. Nah, kan gitu. Ya, terus anaknya baik-baik saja, Anda diuji dengan kebaikan. Yang hadir dari ujung sini sampai ujung sana, kalau saya tanya satu persatu, Anda punya masalah. Tapi ada masalahnya yang berat, yang ringan, yang biasa-biasa. Tapi menurut ayat itu, sebelum kamu mati, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Finally, ujungnya wa ilaina turja'un. Kamu semua akan kembali kepadaku. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat
35. Jadi menurut ayat itu mati ada apa? Rasa. Nah, bagaimana rasanya? Buka An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Ya. Hari ini, Bu, hari ini saya banyak mengutip ayat ya, karena memang kalau bicara kematian tuh kudu ayat, dan ayat. Surat apa? Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat, surat keberapa, Bu? Buka surat ke-79, surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apa terjemahannya? Demi malaikat, demi malaikat mencabut nyawa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kasar, penuh paksa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan. Ibu, bapak, Anda dituntun oleh orang yang penuh kasih sayang. Beda rasanya dengan dituntun oleh orang yang kasar, keras, beda kan? Nah, ibu lagi sakit ya, gitu, diseka sama anak ibu karena ibu berbaring ya. Anak ibu penuh sayang, dielap, mama ininya kesini mah, dielap, mama kesini mah, dielap. Beda rasanya dengan ku suami nu nih ogok kudu dielap. Jadi dia ngelap Anda teh juga ngepel. Nah kan beda, bener tuh. Ya Allah, ibu, saya lagi cerita, ibu sakit diurus ku anak yang penuh cinta dan kasih sayang. Ibu dibaringkannya juga, sini mah dibelokkan gitu, dielap punggungnya. Ibu tehnya udah diseka pagi-pagi, dibalikin lagi, seka. Dia dengan penuh lembut. Ibu ngerasa nggak? Ngerasa bahwa ketika kita disentuh dengan kelembutan beda dengan disentuh dengan kasar. Itu intinya. Kebayang nggak sama ibu bapak, orang yang meninggal itu kalau dia soleh diambil ruhnya dengan penuh lembut, dan orang itu kalau tidak soleh dicabut nyawanya dengan malaikat yang kasar. Bukan kata saya, Bu, tadi ayatnya sudah dibacakan, An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Orang yang diperlakukan oleh malaikat secara kasar, dia teriak, ingin balik lagi. Mirip seperti ibu dimandiin sama suami dengan kasar. Ibu diperlakukan seperti motor, gosok itu, kuprak itu, gosok, kuprak, gosok, cicing, bersih atau dah, gering tajeng, aneh-aneh, segala. Kalau ibu diperlakukan kasar kan menjerit. Nah, roh yang diperlakukan dengan kasar, dia menjerit. Dia ingin balik lagi ke dunia. Buka Al-Mu'minun 99-100. Buka surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Surat Al-Mu'minun itu surat ke-23. Ya. Surat ke-23. Suruh buka Quran, bukaan HP gerak, ya Allah. Gusti nu agung, ya Allah. Alasan teh ameh praktis ayahnya. Jadi ya, saya teh aneh ya. Bu, buka surat Al-Mu'minun ayat 9, dar mukaan HP. Udah gitu teh sugan teh dina HP teh Quran, kalah mukaan status batur. Ngintip status batur gitu. Kata temen teh, buka Quran, kalem engke ku si paam ge dibacakeun. Bu, hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika
kematian menjemput mereka yang tidak siap dengan amal soleh. Qala rabbirji'un. Nah, orang yang diambil nyawanya itu teriak, rabbirji'un, ya Allah balikin saya ke dunia. Jadi dia ingin apa? Balik. Untuk apa dia balik ke dunia? La'alli a'malu sholihan bima taraktu, supaya saya tidak melalaikan amal soleh. Jadi dia ingin balik lagi ke dunia, ingin memperbaiki kehidupannya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan sia-sia. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena nanti mereka akan ada di alam barzah sampai hari dibangkitkan. Jadi orang yang dicabut nyawa secara kasar seperti yang dijelaskan An-Nazi'at ayat 1 tadi, ternyata dia berteriak, rabbirji'un, ya Allah balikin saya ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya bisa memperbaiki amal soleh. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa kesini mengisi hidup dengan amal soleh. Ya lumayan lah untuk tabungan akhirat. Daripada teman Anda tuh sekarang nih, kalau kan nonton TV, ya, nonton check and recheck, cross check, e-gossip, ya, iya yang gitu-gitu, ya. Jaba tiduran dina kursi, ane can mandi dia teh, pakai baju daster warna kuning gambar stroberi, ya nasoeh kancing copot 2. Gini aja mindah-mindahin. Apa sih? Dia 2 jam dia buang begitu saja. Anda mah jam 8 sudah di sini. 2-3 jam sampai pulang. Oh jam 7-nya tenanom nih. Hitungan pisan. Anda mah iya nyontokeun ya. Jam 7 kayak jam 7. Nah, cek panitia urang jam genep. Nah, ibu nya pokokna malah di jam 7 tenanom. Ibu dari jam 7, 8, 9. 4 jam Bu, 3 jam ibu di sini, ibu balik. Dengar sayang, Anda bersyukur karena Anda menghabiskan waktu untuk bekal akhirat. Daripada having fun, duduk-duduk. Ada lagi yang sekarang ini nganter anaknya ke sekolah, padahal ada waktu nganterin anak jam 7:30, kan dijemput jam 11. Sekarang teh duduk-duduk di tukang soto, ngomongkeun kepala sekolah eta teh, ngomongkeun deh tah. Saya ge apal sok kalau kang ngomongkeun batu. Si Pak Am ge jadi bahan omongan gitu. Ari maneh kenal teh jeung ngaranna Ustad Am gitu. Kan manehna teh. Nah. Eta teh. Daripada gitu datang ke pengajian. Kan gitu. Bu, maksud saya apa? Jangan sampai umur kita dibuang-buang. Nauzubillah Bu, ngeri kalau malakul maut menjemput seperti yang disebutkan di ayat itu, qala rabbirji'un, Tuhan balikin saya ke dunia, la'alli a'malu sholihan, supaya saya bisa memperbaiki diri. Allah mengatakan itu ucapan sia-sia dan gak mungkin atuh dia balik lagi. Nah sebaliknya, orang yang dijemput oleh malaikat yang lembut, yang penuh kasih sayang, malah dia teh senyum, ingin segera dikuburkan. Ari yang tadi mah ingin balik lagi, kalau yang ini mah karena diberi kabar gembira oleh malaikat, surga menunggu kamu. Dia bilang, kodimuni, cepat saya kuburkan. Bu, orang yang mengisi hidup dengan amal soleh, kalau meninggal tuh, malaikat ngasih tahu, kamu jangan takut, jangan sedih, surga menunggu kamu. Kebayang nggak? Teu kudu sedih, jangan sedih, surga nunggu kamu. Kodimuni, cepat saya kuburkan. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Buka Fussilat ayat 30. Yang barusan saya ceritakan itu ada di Quran. Surat Fussilat, surat ke-41. Surat ke-41 ayat 30. Surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Betul enggak? Ya.
Iya teh harus sudah ketemu ya suratnya. Ente aya nu iya tapi masih kurang koreh. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Masih kikian. Ibu, coba lihat di situ, innalladzina qalu rabbunallah. Bapak-bapak ada ya? Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, mereka istiqomah. Jadi istiqomah dalam hidupnya, berusaha lurus, lempeng, ya dosa dan maksiat dihadapi dengan indah, dia bisa melewati itu semua, godaan-godaan dia lewati, lempeng. Kalau dia diuji dia sabar, kalau dia dapat nikmat dia syukur gitu. Istiqomah orang itu. Ya kayak ibu bapak di sinilah. Istiqomah ya kan Anda. Tahu nggak Bu? Ayat itu mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, surga telah menunggu kamu. Jadi kata malaikat, kamu tuh lagi ditunggu surga. Jadi surga yang menunggu kamu, ya. Nah makanya Bu, saya bilang tadi, dari analisa ayat-ayat yang saya sampaikan, Anda bisa melihat ternyata mati itu ada rasa. Ternyata ada dua rasa, ya. Ada yang diambil oleh malaikat yang kasar sampai rohnya itu kemudian berteriak ingin balik lagi ke dunia untuk memperbaiki diri. Ada lagi ruh yang justru dia ingin segera dikuburkan karena malaikat mengatakan jangan takut, jangan khawatir, surga menanti kamu, begitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian ibu tahu apakah nanti kita senyum ataukah kita nangis tergantung sekarang. Life is a choice. Hidup itu pilihan. Pilihan. Anda datang ke sini karena Anda memilih kebaikan. Tapi Anda juga bisa tidak datang ke sini. Tapi duduk di tukang soto. Ngobrolkan saha? Pak Aam. Ngomongin Pak Aam, Pak Iwan, Pak Asep, Pak Rudi, kepala sekolah sok diomongkan, wali kelas sok diomongkan, ya, guru olahraga sok diomongkan ku Anda teh, kan gitu, Bu. Jadi artinya, kenapa choice Anda yang begitu? Makanya saya dan Anda pasti menginginkan suatu saat Allah memanggil kita, kita tersenyum gitu loh. Nah makanya Bu, orang meninggal itu kita itu kudu paradoks dengan kelahiran kita. Dengar saya ulangi, kita itu harus paradoks dengan kelahiran kita, ya. Paradoks itu beda. Paradoks kunaon atunya paradoks bukan karedoks. Nah jadi paradoks itu bukan karedoks. Nah, jadi kita ini harus paradoks dengan kelahiran kita. Oke, ketika kita lahir, siapa yang menangis? Aku ngomongin kita. Saya nggak lagi ngomongin ibu ngalahirkan. Ya Allah, Gusti. Beri hamba ketabahan, kesabaran. Mun keur kieu nya sok asah yang balik saya teh. Ya. Ketika kita lahir, aku lahir, Anda lahir dari rahim ibu kita. Saya lahir, bro. Siapa yang nangis? Saya, aku, bro. Nangis nggak? Orang sekitarnya nangis nggak? Nah, nangis enggak. Orang sekitarnya seneng kan? Dokternya seneng, susternya seneng, ibunya yang tadi ketika melahirkan itu sangat sakit, sepertinya sakitnya hilang, dia senyum. Kata dokter teh, ibu putranya lucu sekali, ibu rasa sakit ibu hilang, padahal ibu sedang bersimpah darah,
ibu langsung mencium anak ibu, ibu senyum, suami ibu tersenyum, ya, ayah ibunya tersenyum, si kakek neneknya juga tersenyum, dokter susternya tersenyum. Jadi ketika kita lahir, kita menangis, orang sekitar kita tersenyum. Sayang, dengar baik-baik. Bikin paradoks. Kalau kita meninggal, biar kita yang tersenyum, orang hidup menangisi kita. Indah kan kalau kita meninggal, kita tersenyum. Kenapa tersenyum? Kenapa ketika kita meninggal usahakan kita tersenyum? Kenapa kita bisa tersenyum? Tadi ayatnya. Greget orang. Kenapa kita tersenyum? Karena malaikat menyambut kita. Di surat Fussilat ayat 30 menyambut kita. Apa kata malaikat? Jangan takut, jangan sedih, surga telah menunggu kamu. Tersenyum kita. Dan percaya ke saya, orang yang ketika wafat tersenyum, pasti orang-orang hidup menangisi. Karena orang yang ketika wafat tersenyum, insya Allah dia orang soleh, dia orang baik. Pasti istrinya merasa kehilangan, anak-anaknya merasa kehilangan, bahkan teman-temannya merasa kehilangan. Boleh jadi orang hidup menangis, tapi dia tersenyum. Ketika kita lahir, biarkan kita yang menangis, orang hidup tertawa dan tersenyum. Mereka bahagia dengan kelahiran kita. Kita kan nangis, ya. Tidak ada bayi yang brol. Pasti itu asup karena koran. Pasti asup karena koran. Jadi begitu bayi menangis, begitu bayi lahir, nangis, orang sekitarnya tersenyum. Ibu bapak sayang, kita kudu berjuang mengisi sisa hidup kita ini. Gimana? Kapanpun Allah memanggil, biar kita yang tersenyum. Karena disambut oleh malaikat. Kata malaikat, kamu gak usah takut, kamu gak usah khawatir, surga telah menunggu kamu. Dan aku yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya, orang soleh mah bu, banyak yang nangisin, ya, banyak loh. Istri yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya 3 tahun masih sedih. Nih Pak Am, saya teh ya, kalau ketemu Pak Am sok inget dak suami saya teh atuh ngefans pisan ka Pak Am teh. Aku bercerita, cicing tong sok dipotong, odoh diem. Tadi mah anda ngomongkan anu kacilakaan mimpi cina gitu tak. Bu, ayah ibu-ibu yang ketemu saya nangis. Aduh Pak Am, saya teh kalau dengar ceramah Pak Am teh sok jadi inget suami saya teh Pak Am kan kerjanya di Jakarta, Sabtu Minggu di Bandung. Pokoknya namun Sabtu Minggu Pak Am di mana ceramah pasti mama hayu ayah mau dengerin Pak Am, mama hayu dengerin Pak Am. Bahkan Pak, karena waktu itu kan saya ikut umroh yang program Mesir, kan suami saya teh ikut. Dia teh nunjukin foto. Saya lagi berfoto bertiga sama almarhum sama ibu itu. Di belakang kita itu piramid begitu. Terus foto lagi di Masjidil Haram, di belakangnya Ka'bah. Itu suaminya udah meninggal 3 tahun lalu. Tapi dia masih ingat sama suaminya. Karena suaminya soleh luar biasa. Kita ini disuruh berdoa agar kalau kita meninggal jadi kenangan manis untuk orang hidup. Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Buka Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Asy-Syu'ara itu surat keberapa ya? 26 gitu? Ya. Buka Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 86. Sudah ditemukan? Oh belum, sok atuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Betul? Asy-Syu'ara, ibu sayang, bapak sayang, itu Anda harus temukan karena itu doa. Coba apalin doa itu. Dan saya termasuk sangat ngefans dengan doa itu. Favorit. Karena doanya bagus sekali. Rabbi habli hukman. Ya Allah beri saya ilmu. Beri saya hikmah. 83 kan? Wa alhiqni bis sholihin.
Dekatkan saya ya Allah dengan orang-orang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Jadikan saya bahan pembicaraan baik oleh generasi setelah saya. Waj'alni mi warathati jannatin naim. Dan ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah Bu, kalau kita ingin meraih kematian yang indah, berarti sisa umur kita ini loh Pak Bu, ini sisa umur kita. Bagaimana sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kata Nabi Ibrahim, ya Allah, beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Apa yang menyebabkan saya paling senang kalau ceramah di sini? Karena yang hadir adalah orang-orang soleh. Rugi saya kalau nggak ketemu saudara-saudara. Anda ahli-ahli surga, masa saya tidak hadir? Ya. Dekatkan saya dengan orang-orang soleh dan jadikan saya bahan pembicaraan baik oleh generasi setelah saya. Kan kita tidak abadi, ya. Kita jadi bahan pembicaraan baik. Waj'alni mi warathati jannatin naim. Ya Allah, jadikan saya jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah itu bagaimana langkah-langkah agar kita meraih kematian yang indah. Ibu bapak, mohon izin, saya udah 1 jam ceramah di sini. Jangan bilang nggak kerasa, udah 1 jam. Ya. Saya udah 1 jam, terus saya dikejar waktu jam 10 harus di Masjid Darul Hikam. Ya. Nanti jam 1-nya saya di Al-Latif Jalan Saninten. Ya. Doakan saya sehat. Ya, ya. Ibu bapak itu saja. Maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Semoga Allah selalu meridhoi kita dan menjadikan kita ini orang-orang yang tersenyum saat berpulang kepadanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.